Sama-sama kita siapkan kehidupan kita untuk diberkati oleh firman Allah. Dan sore hari ini saya akan dibantu anak saya Agnes Payung untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca. Sore hari ini mari kita buka sama-sama dalam dua Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan 14. Dua Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, cara untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. 2 Tawarikh 7, 13 dan 14 dipersilakan. Dua Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, demikian bunyi firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan firman aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampai di antara umatku. Ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini kita mendapati satu pernyataan Tuhan yang luar biasa. Di sana dikatakan, di mana ayat ini disampaikan oleh Tuhan kepada Salomo, jika pada satu waktu, jika pada satu masa, ketika Tuhan tidak menurunkan hujan, ketika Tuhan memerintahkan belalang untuk memakan habis hasil panen, ya, lalu kemudian mengirimkan penyakit sampar, istilahnya kalau boleh saya katakan kondisi yang tidak baik yang terus-menerus terjadi, maka di sana ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya apa yang tidak baik, supaya yang mengganggu dalam kehidupan umat Tuhan itu bisa dilalukan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang ke-13 kita mendapati satu hal di mana keadaan daripada umat Tuhan mengalami satu masa kekeringan. Karena kalau kita berbicara di dalam konteks ini adalah konteks bangsa Israel, konteks negara agraris, ya, di mana pertanian menjadi sebuah mata pencarian yang pokok pada masa yang lalu, dan itu sungguh-sungguh air hujan itu sesuatu hal yang amat sangat diharapkan untuk dapat mengairi tanah-tanah yang menjadi ladang, yang menjadi pertanian daripada umat Tuhan pada waktu itu. Saudara bisa bayangkan jika pada masa orang-orang yang berkecimpung di dunia pertanian lalu tidak ada hujan, artinya tidak ada air, yang kalau seperti pada zaman Nabi Elia tidak sehari dua hari tetapi sampai 3 tahun, itu bisa dibayangkan kondisinya, ya. Jadi benar-benar gandum yang ada di gudang, persediaan makanan yang ada di gudang itu benar-benar terkuras habis untuk boleh menggantikan masa-masa tidak adanya panen, ya, tidak ada akibat tidak adanya hujan sehingga tidak ada panen, sehingga itu membuat persediaan mereka habis untuk dimakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi dan kondisi yang seperti ini jelas situasi dan kondisi yang amat sangat tidak menyenangkan, ya. Bagaimana kalau boleh sejenak kita bayangkan, kita mempunyai usaha, kita mempunyai pekerjaan, tetapi di sana tidak ada transaksi, tidak ada orang yang beli, ya, tidak ada orang yang menghampiri usaha kita, tidak ada orang yang membeli, sehingga otomatis apa yang ada di sana benar-benar dalam kondisi macet, ya. Modal yang sudah kita tanam di sana macet, tidak ada perputaran. Dan otomatis untuk menutup biaya-biaya listrik, biaya-biaya pendidikan anak-anak, biaya-biaya pegawai,
maka itu membuat persediaan yang ada itu terkuras. Belum habis memikirkan bagaimana cara memajukan usaha yang lagi macet, usaha yang lagi tidak berjalan, ya. Ditambah adanya penyakit. Ini benar-benar keadaan yang amat sangat menyusahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa harus melihat, meskipun salah satu penyebab dari adanya kecelakaan, kalau boleh saya katakan hal-hal yang tidak mengenakan ini terjadi, salah satunya memang oleh karena dosa, tetapi juga ada penyebab-penyebab yang lain. Tetapi di sini yang lebih fokus di dalam kehidupan kita, ketika situasi-situasi yang sulit itu terjadi, Tuhan mengajarkan di dalam kehidupan kita untuk selalu memanggil namanya. Bangsa Israel untuk merobohkan tembok Yeriko, ya, pada hari yang ke-7, pada putaran yang ke-7, semua tentara, semua imam yang membawa tabut keliling tembok Yeriko, mereka sama-sama meneriakkan nama Tuhan. Ya, saudara bisa bayangkan ketika nama Tuhan itu diteriakkan, nama Tuhan itu dipanggil, nama Tuhan itu diserukan, maka di sana terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memanggil nama Tuhan sama halnya dengan menghadirkan Tuhan. Orang percaya di dalam kehidupannya yang tidak pernah memanggil Tuhan dalam hidupnya, maka berarti dia tidak pernah menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Memanggil nama Tuhan di sini tidak hanya memanggil, tetapi seperti Bartimius yang buta di tembok Yeriko, ketika dia mendengar ada Yesus yang lewat, yang mana dia sudah dengar tentang siapakah Yesus itu, dia teriaknya kenceng. Kenceng di sini bisa berarti teriaknya keras, tetapi juga bisa berarti seruan dari dalam hatinya kepada Tuhan itu benar-benar sungguh. Ya, ada sebuah ikatan batin yang menarik dari hati Bartimius terhadap Tuhan, dan itu yang membuat Tuhan mampu memilah mana suara hirup-pikuk orang-orang yang ada di sekitarnya, dan suara Bartimius yang menarik hatinya Tuhan untuk memandang wajah daripada Bartimius dan bertanya, apa yang bisa aku perbuat untukmu? Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya, jadi dalam kehidupan kita orang percaya, ada masa-masa di mana kita datang kepada Tuhan tidak usah minta apa-apa. Kadang ketika kita berdoa, kalau kita minta, tapi kalau kita tidak ada yang kita minta, maka kita tidak berdoa. Bukan demikian. Ada masa-masa yang dinamakan dengan saat teduh. Ada masa-masa di mana kita memberikan sebelum kita meminta, kita memanggil nama Tuhan terlebih dahulu. Bagi kehidupan kita, nama Tuhan kita itu adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Allah kita itu kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Nama itu dalam suratan Filipi yang kedua adalah nama yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa. Yang ada di bumi, yang ada di udara, yang ada di laut, semua nama itu bertekuk lutut di bawah namanya Tuhan Yesus. Sehingga dengan percaya ketika kita memanggil nama Tuhan, kita menghadirkan yang maha kuasa itu di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara bisa bayangkan, ketika yang mempunyai langit dan bumi itu ada hadir dalam kehidupan saudara, artinya jaminan daripada Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ya, panggil nama Tuhan. Dan ketika kita memanggil nama Tuhan, satu sikap yang penting adalah memiliki hati yang rendah. Pemungut cukai dan orang Farisi ketika berdoa dia beda. Orang Farisi ketika dia berdoa, dia memberikan laporan kepada Tuhan dengan penuh kesombongan, kalau boleh saya katakan. Karena di dalam doanya orang Farisi ini mengatakan, Tuhan, aku nggak sama seperti si pemungut cukai, orang yang berdosa itu. Ya, kira-kira seperti itu. Aku orang yang rajin beribadah, aku orang yang baik, Tuhan. Aku
Aku ya orang yang melayani Tuhan, ya. Aku yang selalu tiap waktu-waktu tertentu aku datang kepadamu. Dia sebutkan. Sementara pemungut cukai dia hanya berkata Tuhan. Dia serukan nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa. Aku orang yang tidak layak kepadamu Tuhan. Aku datang kepadamu Tuhan. Pemazmur mengatakan, Tuhan Allah kita yang ada di tempat yang maha tinggi, Dia ada bersama-sama dengan orang yang rendah hati dan remuk hatinya. Nah, ini sikap kita ketika kita memanggil nama Tuhan di dalam doa-doa kita. Ya, penting saudara, apa artinya sebuah doa yang panjang tanpa kehadiran Tuhan? Dibandingkan mungkin kita berdoa hanya 15 menit, 20 menit tetapi dipenuhi dengan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Itu jauh sangat berbeda. Itu jauh lebih bermanfaat. Dan firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita berdoa dengan roh, dengan jiwa, dengan hati kita, dan dengan kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Itu menjadi sukacita yang luar biasa sekali. Suatu saat dalam doa saya memang tengah malam sudah terlalu terbiasa untuk membangun. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu Saudara yang membuka renungan yang kirim di grup Alfa Omega, waduh, Mas Yun kirimnya renungan jam 1, kirimnya renungan jam 2. Karena itu waktu doa saya. Pernah suatu saat ketika saya berdoa, saya hanya mengatakan, Yesus, aku merindukanmu. Yesus, aku merindukanmu. Yesus, ku rindu Kau. Yesus, ku rindu Kau. Yesus, ku rindu Tuhan. Itu sampai 1 jam begitu nikmat sekali saya nikmati hadiratnya Tuhan. Ya, dengan hati yang rendah kita serukan nama Tuhan di dalam doa-doa kita. Lalu kemudian ketika kita berdoa mengagungkan, maka tiba waktunya Tuhan izinkan kepada kita setelah kita mengagungkan, kita berdoa apa yang menjadi pergumulan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi dan kondisi seperti ini, orang berbisnis, orang berusaha, orang berdagang, hamba Tuhan di dalam melayani gereja pun itu terjadi persaingan yang luar biasa. Ya, mulai persaingan yang sehat sampai persaingan yang tidak sehat. Dalam arti orang menjadi terbiasa, dia naik dengan menginjak orang lain, dia naik dengan merendahkan orang lain. Nah, kita butuh satu penolong yang kuat yang mampu menolong di dalam kehidupan kita. Penolong yang kuat yang mampu menopang tangan kita. Penolong yang kuat yang selalu menopang di dalam kehidupan kita untuk terus melangkah. Ya, sehingga kita mau ketika kita berdoa untuk usaha kita, untuk pekerjaan kita, untuk segala sesuatu yang kita lakukan, artinya kita melibatkan Tuhan. Ya, salah seorang ibu yang hadir pada saat sore hari ini, beliau baru lulus P3K. Nggak tahu itu singkatannya apa itu, katanya itu seperti ujiannya pegawai gitu ya, jadi pegawai pemerintahan ASN gitu. Saya ucapkan selamat ya Bu. Ya, ketika dia SMS saya, dia mengatakan, Pak Gembala, tolong bantu doa. Saya hari ini ikut ujian, karena yang ikut ujian itu banyak sekali. Ketika kita melibatkan Tuhan dan Tuhan campur tangan, siapa yang menjadi lawan kita? Jawabnya tidak ada. Ya, jadi ketika saudara menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, biarlah kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita jangan usah pura-pura kuat, pura-pura sanggup, padahal sudah, kalau boleh saya katakan, sudah letih, sudah lesu, ya berbeban berat, tinggal tunggu delosor, begitu saja istilahnya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau serukan kepada Tuhan, Tuhan, ini hamba-Mu datang. Tuhan sudah percayakan pekerjaan ini bertahun-tahun, sudah Tuhan percayakan pekerjaan ini berpuluh-puluh tahun. Mohon pertolongan-Mu, mohon hikmat-Mu, mohon berkat-Mu. Dan ketika saudara dengan percaya menerima janji bahwa Tuhan akan memulihkan, bahwa Tuhan akan memberkati, pegang itu terus. Ya, pegang itu terus. Seperti sebuah mobil,
untuk boleh jalan sampai 100 km per jam, dia tidak langsung tetapi bertahap, mulai dari nol ya. Lalu kemudian mobil-mobil yang lama-lama begitu mungkin sampai 20, lalu pindah gigi 2 lalu kemudian pindah lagi sampai 40 sampai 60, lalu pindah lagi gigi 3 70 80, baru kemudian gigi 4 sampai 100. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Ketika sudah kita berdoa, kita percaya paling tidak ada setitik tanda yang Tuhan berikan. Ya mungkin itu tanda itu, mungkin kalau boleh saya katakan sedikit lebih ramai daripada hari sebelumnya. Syukuri terus dan doakan terus supaya hari berikutnya lebih ramai lagi dan hari berikutnya lebih ramai lagi sampai kita benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Masa-masa ini kita sungguh-sungguh sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Saya alami ketika menjadi pengembalaan di tempat ini, ada masa-masa yang sulit, ada masa-masa yang sukar, ada masa-masa orang melihat gereja ini tidak naik tapi turun, ya, tidak maju tapi mundur. Dan itu sebuah pergumulan yang luar biasa bagi saya seorang hamba Tuhan, ya, karena memang saya sangat percaya ketika Tuhan panggil saya menjadi hambanya, maka artinya Tuhan akan menyertai, dan salah satu tanda penyertaan Tuhan adalah Tuhan memberkati pelayanan di tempat ini, dan bertahap sedikit demi sedikit Tuhan tunjukkan penyertaannya boleh terjadi di tempat ini. Nah, kemudian yang paling terakhir, saudara, ketika kita ada dalam kehidupan untuk dipulihkan oleh Tuhan, ini tidak boleh tidak, ini wajib. Kita harus membawa hidup ini dalam pertobatan. Ya, artinya pertobatan ini adalah menjaga hati untuk selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan, menjaga hidup untuk selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Percuma kita berdoa, percuma kita meminta, percuma kita berseru, selama di dalam kehidupan kita tidak ada pertobatan. Itu sama halnya, ya, itu seperti menatap, ya. Doa kita itu terhalang, doa kita itu terkendala. Yesaya 51, 99, 1 dan 2 yang seringkali saya kutip. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah, yang membuat tangan Tuhan tidak terulur untuk menolong, telinga Tuhan tidak mendengar seruan kita, adalah segala dosa-dosa kita. Nah, ini penting sekali. Hidup dalam pertobatan artinya hidup mengkhususkan hidup ini untuk Tuhan. Ya, hidup dalam pertobatan ini adalah hidup ada di pihaknya Tuhan. Hidup dalam pertobatan adalah hidup di dalam sekutunya Tuhan. Pasti, karena kita adalah sekutunya Tuhan, perhatian Tuhan lebih. Karena kita ada di pihaknya Tuhan, maka perhatian Tuhan juga lebih. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Dan mungkin jika hari-hari ini saudara sadar, saudara mengerti, ya, ada hal-hal yang masih saudara lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tolong please tinggalkan semuanya itu. Ya, tinggalkan semuanya itu, berbalik. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki. Supaya apa? Supaya doa kita tidak terhalang. Supaya ini menjadi pergumulan kita, dikatakan dari tempat yang maha tinggi, dari surga Tuhan mendengar, Tuhan mengampuni, dan Tuhan memulihkan, itu terjadi di dalam hidup ini. Ingat baik-baik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seburuk apapun kondisi kita hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seburuk apapun ekonomi kita hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seburuk apapun kesehatan kita hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seburuk apapun rumah tangga kita hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang tidak sanggup, yang kita tidak sanggup, yang kita tidak mungkin untuk lakukan, untuk kerjakan, yang untuk kita mustahil untuk kita bisa mendapatkan, sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan, selalu ada mujizat ketika Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Pengharapan masih ada.
Ikuti maunya Tuhan, ikuti syaratnya Tuhan, dan terima pemulihan itu. Saya yakin dan percaya setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, perlahan tapi pasti kita boleh dipulihkan. Kita boleh naik dari tangga yang satu kepada tangga yang kedua, kepada tangga yang ketiga, tangga yang keempat, dan seterusnya. Tidak dengan kekuatan kita, tetapi bersama-sama dengan Immanuel. Tuhan Yesus memberkati, berjalan terus bersama-sama Dia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.